أن محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'alluma wa ta'alim, tazakar wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala ala al-khair ibtigha wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif al-imam al-habib Abdullah bin Ali al-Haddad fi kitabih al-wasaya an-nafi'ah, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sairi salihin fi darain amin. Ila ankal wa usika bi islahil qalbi wa iftiqaduhu fa innahu ra'isul jawarih wa amiruha wa ala salahihi wa fasadihi yaduru salahuha wa fasaduha wa huwa mahalul ma'rifati billahi ta'ala allati hiya ra'sul ulumi wa ashrafiha wa ma'dinin niyati allati hiya masdarul a'mal wa asasuha wa lahu sam'un wa basar yufarriqu bihima bainal haqqi wal batil, walakin la yakunu kadhalik hatta yasira tayyiban nadhifan min adnasil i'tiqadat al-batilah wal akhlaqis safilah muzayyanan bil i'tiqadil mustaqimah wal akhlaqil karimah wa mahfuzan min al-wasawis syaitaniyah wal hawajis nafsaniyah wa huwa sari'ut taqallub wat taghayyur wat tahawul min hal ila hal, falidzalika wajabat mura'atuha muragabatuhu fi kulli halin wa li'anna al-insana ma'murun bikafil jawarihi 'anil mukhalafat wa irsaliha fil muwafaqat wa la yatayassaru lahu dhalika illa bihifdhihi wa taqwimihi. Wa adarru say' 'ala al-qalbi ba'da syirki billah al-israru 'ala tarki syai'in min al-wajibat aw fi'li syai' min al-muharramati syar'iyyah. Wa istadallu 'ala imaratil qalb wa istinaratuhu bi thalathati asya'. Al-awwal khasyyatullahi bil ghaib wa hiya an tuhjizahu am maharimillah haitsu la yaraka illa Allah ma'al amni min al-iftidah 'anin 'inda nas. Wa tsani an la tubali kaifa takunu 'inda al-khalq idza kunta 'inda Allahi mardiyya. At-thalith alla tubali kaifa takunu at-thalith alla tubali bima dhahaba min ad-dunya idza kana ad-dinu salima. وعضاد هذه الأشياء تدل على خراب القلب وظلمته وهو عاني القلب حدف منصوب لا تزال ترمى إلى سهام الخواطر ومن أجل ذلك كثر تقلبه وهي أربعة أي الخواطر رباني وملكي ونفساني وشيطاني وكثيرا ما يلتبس بعضها ببعض ومن الفرق بينهما أن رباني والملكي يقومان بذكر لله وبه يضعف الشيطاني وبذكر الموت يضعف النفساني وقد أشبع الكلام عليها حجة الإسلام في منهج العابدين وقد تعرض لبعض القلوب وساوس رديئة منها في الاعتقادات وهي أصعابها ومنها في العبادات. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di malam hari ini kembali melanjutkan pelajaran kita daripada Alkitab Al-Wasaya An-Nafi'ah yang dikarang oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Di sini beliau berpesan kepada kita, memberikan wasiat alla tagat bi islahil qalb wa iftiqaduhu. Hendaknya kita menjaga dan memperbaiki hati kita dan selalu memberikan perhatian penuh untuk selalu Allah berikan kesucian di dalam batin kita. Artinya ayyuhal ahbab, seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara poin pentingnya adalah memperbaiki hati. Bahkan dinyatakan fa innahu ra'isul jawarih. Sebab hati kita ini adalah bagaikan pemimpin untuk anggota tubuh kita. Dia yang mengatur anggota tubuh kita. Mata tidak akan melihat tanpa perintah dari hati. Lisan tidak akan berucap tanpa perintah dari hati.
Telinga tidak akan mendengarkan sesuatu dengan seksama tanpa perintah dari hati. Bahkan gerak-gerik tubuh kita ini kita lakukan semuanya sesuai arahan dan perintah dari hati kita. Maka oleh karena itu ayyuhal ahbab, dinyatakan oleh Imamul Haddad, wa ala salahihi wa fasadihi yadur salaha wa fasaduha. Maka tergantung dengan baiknya hati, sucinya hati, maka juga akan baiklah dan sucinya anggota tubuh kita. Sebab disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha sairul jasad, wa idza fasadat fasada sairul jasad, ala wahyal qalb. Nabi menyatakan, sungguh terdapat dalam tubuh manusia ini gumpalan daging, yang mana kalau dia baik maka semua anggota tubuh juga bakal baik. Kalau dia buruk maka semua anggota tubuh juga bakal buruk. Yang dimaksud adalah hati. Memang di sini menunjukkan seperti al-qalb dalam bahasa Arab ayyuhal ahbab, yaitu jantung ya dalam bahasa Arab. Dia adalah jantung yang berdetak. Yang mana kalau jantung berdetak ini ayyuhal ahbab, dinyatakan kalau jantung seseorang itu rusak, maka seseorang juga bakal sakit, tidak bakal bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau jantung orang sehat, maka anggota tubuh yang lain pun juga ikut sehat. Sebab darah mengalir sesuai dari yang dipompa oleh jantung tersebut, yang mengalir kepada seluruh tubuh kita. Nah, ini yang zahir, nampak jelas bahwa anggota tubuh kita baik buruknya tergantung daripada qalb. Maka ketahuilah, yang dimaksud dalam hadis ini bukan hanya qalbun zahir, tapi qalbun batin, yang kita kenal dengan istilah hati, hadirin. Yang mana hati kita ini, kalau seandainya hati seseorang baik, hati seseorang suci, hati seseorang bagus, maka otomatis matanya bakal memandang yang bagus dan meninggalkan perkara yang haram. Lisannya akan mengucapkan kalimat yang baik dan tidak akan keluar ucapan yang haram. Telinganya akan mendengarkan hal yang bagus dan baik, tidak akan mendengarkan perkara yang haram. Sehingga baik buruknya anggota tubuh kita ini tergantung hati kita. Makanya kalau seandainya kita ingin tahu bersihkah hati kita atau belum, lihat bagaimana anggota tubuh kita dalam hal kehidupan kita sehari-hari. Apakah gampang melakukan ibadat atau justru sebaliknya, gampang melakukan hal yang diharamkan Allah? Maka di situ Anda akan bisa menjawab pertanyaan Anda sendiri. Maka oleh karena itu ayolah ahbab, dalam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, poin paling utamanya adalah membersihkan jiwa dan memperbaiki hati kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang bisa mensucikan batinnya, dan sungguh merugi orang yang membiarkan kotor hatinya. Sebab kebaikan juga keburukan kita tergantung dari bagaimana hati kita. Wahwa, dan hati kita tersebut adalah mahalul ma'rifatu billah, tempat untuk kita mengenal Allah. Sebab mengenal Allah pasti dengan hati. Tidak mungkin mengenal Allah dengan pandangan, tidak mungkin mengenal Allah dengan tangan, mengenal Allah dengan lisan, lah. Tapi pengenalan diri kita kepada Allah adalah dengan hati kita. Maka dinyatakan wahwal mahalul ma'rifatu billah. Seseorang ketika mengetahui hakikat Allah, keagungan Allah, maka mengetahui keagungan dan hakikat Allah tersebut bukan dengan mata, bukan dengan telinga, tapi dengan hati kita, ya Allah habab. Kemudian juga yang mana ma'rifatullah adalah puncak keilmuan. Jadi kalau seandainya seseorang mengenal Allah, mengagungkan Allah, maka akan timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini pantas dinyatakan sebagai ulama, sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah nyatakan sesungguhnya orang yang takut kepada Allah hanyalah para ulama, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama yang dimaksud dalam ayat Quran ini adalah orang yang memiliki rasa khasyah, seorang hamba yang mengenal Allah, seseorang yang menyadari dirinya lemah dan hina di hadapan Allah, sehingga dia tidak melihat dan tidak menoleh sedikit pun dari daripada dirinya
Yang dilihat cuma kerendahan diri seorang hamba di hadapan Khalik Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dinyatakan oleh ulama, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia kenal siapa Allah. Maksudnya apa ya ahbab? Barang siapa yang mengenal dirinya yang hina, dirinya yang membutuhkan bantuan, dirinya yang fakir, dirinya yang miskin, dirinya yang tidak bisa berbuat apa-apa, maka dia bakal mengenal Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang maha agung, yang maha kuat, yang maha qadir, yang bisa melakukan apapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Wa hakadha ya ahbab. Maka di sini bukan seorang alim atau ulama yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang menghafal ribuan dalil, menghafal ribuan daripada kitab. Bukanlah seorang yang alim yang dimaksud dalam Al-Quran yang bisa menemukan atau mengarang suatu kitab yang bermanfaat atau yang lainnya. Tapi kadar keilmuan seseorang dihitung bukan dari ilmunya, tapi dari kadar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dinyatakan oleh ulama, al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu itu khasyah, yang menanamkan dan mengajarkan kita takut pada Allah, takut melakukan hal yang dibenci Allah. Hadza ilmu yu'raf bidzaka ahluh. Maka dari situ kita bisa membedakan mana yang alim, mana yang bukan. Kenapa? Akan terpancar cahaya khasyah, cahaya tawadhu di wajahnya, sehingga kalau orang memandang mereka langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Idza ru'u dzukirallah. Kalau seandainya mereka memandang orang-orang ahlul khasyah, maka orang yang memandangnya bakal luntur hatinya dan langsung ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan orang-orang yang alim itu yang bisa yang ditunjuk oleh orang-orang, yang dikagumi oleh orang-orang. La. Laisa man yusharu bil asabi, kata Imam Abdurrahman bil Faqih. Seorang yang saleh, seorang yang alim itu bukan orang yang selalu ditunjuk sama orang, lihat ini orang alim, ini orang soleh, ini orang baik, diakui sama orang. La. Buat apa diakui oleh manusia tapi dihinakan oleh Allah? Maka sebaliknya, walaupun orang menghinakan dia tapi dia diagungkan Allah, maka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin dan mustami'in al-kiram, dinyatakan al-qalb huwa mahalul ma'rifatu billah. Yang mana ma'rifatu billah adalah ra'sul ulum wa asrafiha. Dia adalah puncaknya keilmuan. Maka kita ketahui sebagaimana disebutkan, dikisahkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu orang Badui datang ke Masjid Nabawi dan dinyatakan, ya Muhammad, ulurkan tanganmu, saya ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya ingin masuk Islam. Maka Nabi pun mentalginkan dia 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Ketika selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat, sahabat ini mendengar bahwa Nabi Muhammad sering membawakan wahyu Al-Quran, firman Allah. Maka saat itu sang Badui, sang mu'allaf, belum ada 1 menit dia memeluk Islam. Dia katakan, ya Muhammad, alimni bima 'allamaka Allah minal Quran. Ya Nabi Muhammad, tolong ajarkan aku apa yang diajarkan Allah untukmu, yaitu daripada Al-Quran. Maka Nabi pun mengarahkan sang mu'allaf ini untuk duduk di hadapan Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Maka ketika sang Badui, sang mu'allaf duduk di hadapan Sayyidina Mu'az sesuai arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Mu'az bin Jabal pun membacakan surah Zalzalah, yang mana kita semua menghafalnya dan sering kita mendengarkannya. Ya, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Ini ayat dibacakan hadirin. Maka sang mu'allaf ketika mendengarkan firman Allah dari surah Zalzalah, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, cuman diresapi maknanya. Dia pahami apa yang difirmankan Allah. Ketika dia mendengar surah Zalzalah, maka tertanamlah rasa khusyah di dalam hatinya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah, sehingga dia pun menangis jadi-jadinya di hadapan Sayyidina Mu'az, sampai akhirnya dia tidak kuat berteriak dan berlari meninggalkan masjid.
Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang duduk juga berada di dalam masjid, menyaksikan orang tersebut menangis jadi-jadinya dan lari keluar dari masjid. Nabi pun menunjuk kepada sahabat mu'allaf tadi dan mengatakan, faquhar rajul, faquhar rajul, faquhar rajul. Nabi menyatakan itu orang sudah jadi orang alim, sudah menjadi orang yang ahli ilmu, padahal dia belum mempelajari daripada ayat Allah yang lainnya. Dia belum mempelajari daripada hadis-hadis Nabi, belum mempelajari cara sholat ibadah. Tapi ketika ada rasa khasyah, Nabi gelarkan dia sebagai faquhar rajul. Dalam bahasa Arab, ayyuhal ahbab, kalimat faquha berbeda dengan kalimat faqiha. Kalau seandainya faqihar rajul, orang itu sudah alim. Ini orang sudah mengetahui suatu ilmu, hadza faqiha. Tapi kalau dengan dhammah, faquha artinya bukan cuma alim, tapi ilmu sudah mendarah daging pada dirinya. Maka Nabi waktu mengucapkan orang tersebut, Nabi enggak bilang faqihar rajul, tapi lihat ucapan Rasulullah. Nabi katakan faquhar rajul, faquhar rajul, faquhar rajul. Fa hakadha ayyuhal ahbab. Beginilah keadaan orang-orang yang dinyatakan orang yang alim sesungguhnya, bukan orang yang memiliki gelar ini dan itu, bukan karangan kitab ini dan itulah. Tergantung rasa khasyahnya kepada Allah. Sebab khasyah tidak bakal muncul tanpa ma'rifah. Maka ma'rifah adalah ra'sul ulum, dan dia adalah masdar daripada pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hati kita ini ayyuhal ahbab ma'dinun niyah, tempatnya niat. Sebagaimana kita tahu di dalam ucapan para fuqaha, inna niyya mahalluhal qalb. Niat itu letaknya dalam hati. Jadi yang menjadikan rukun dalam ibadat kita harus menggunakan niat, maka niat yang dimaksud adalah yang disebutkan atau dibacakan di dalam hati kita. Wa huwa ma'dinun niyah, yang mana niat itu adalah wahya masdarul a'mal wa asasuha. Yang mana amal perbuatan kita, ibadah kita ini semuanya tergantung dari apa yang kita niatkan. Sebagaimana ya ahbab, Nabi bersabda dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal ibadah harus menggunakan niat dan semua ibadah yang kita lakukan tergantung dari apa yang kita niatkan. Jadi niat itu adalah masdar dan dia adalah pondasi dalam beramal. Dan juga walahu sam'un wa basar. Dan hati kita ini memiliki sam'un wa basar. Artinya memiliki penglihatan dan juga pendengaran. Hati kita ya ahbab. Kalau kita bayangkan bagaimana, mungkin kita hanya memikirkan yang melihat itu mata, mendengar itu telinga, tapi ketahuilah hati pun juga bisa mendengar, juga bisa melihat. Sehingga kalau hati bisa mendengar dan bisa melihat, maka dia bakal tunduk kepada ajaran Allah. Tapi ketika dia dibutakan matanya, dibutakan mata hatinya, ditulikan telinga hatinya, maka sampai kapanpun walaupun dia melihat sesuatu yang menakjubkan, mukjizat dari para anbiya, dia melihat tanda kebesaran Allah, tidak akan berubah, tetap dalam keadaan kekufuran dan tetap dalam keadaan hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, fa innaha la ta'ma lil absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sesungguhnya yang membuat mereka tidak beriman kepada Allah, la ta'mal absar. Mata penglihatan mereka itu tidak buta. Mereka bisa melihat dengan mata kepala mereka. Lakin akan tetapi kata Allah, Allah nyatakan walakin ta'ma al-qulub allati fi sudur. Tapi yang membuat mereka tidak bisa menerima iman, tidak bisa menerima ajakan para anbiya, tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa menerima kebaikan, ini menunjukkan karena hati mereka sudah buta sebagaimana Allah yang menyatakan di dalam Al-Qur'an. Maka di sini kata Imam Al-Haddad, walahu sam'un wa basar, bahwa hati kita memiliki pendengaran juga penglihatan. Kemudian ayyuhal ahbab, hati kita ini bisa digunakan yufarik bainal haq wal batil. Hati kita ini bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sebagaimana yang diucapkan Rasulullah kepada sahabiul jalil Sayyidina
Wabisah, beliau pernah ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Wabisah bin Ma'bad, ketika berdiri meminta sesuatu jawaban dari Nabi, kata Rasulullah, istafti galbak, tanyakan pada hatimu, mintakan pendapat hatimu. Kata Rasulullah, istafti galbak wa in aftauk wa in aftauk wa in aftauk. Ikuti apa kata hatimu, walaupun orang mengeluarkan fatwa mengarahkanmu kepada suatu hal, tinggalkan, ikuti kata hatimu, kata Rasulullah. Cuma ya ahbab, hati yang bisa kita jadikan meminta fatwa, arahan dari hati kita ini, dengan syarat kata Imamul Haddad, walakin la yakun kadzalik hatta yasira tayyiban nazifan min adnasil i'tiqadat al-batilah. Imamul Haddad bilang, akan tetapi hati kita tidak akan bisa menjadi tempat ma'rifatullah, tidak mungkin menjadi ma'duniyatus salihah, dan juga tidak mungkin bisa kita jadikan tempat kembali dan merujuk dalam suatu hal, kecuali kalau hati kita sudah menjadi bersih, hatta yakunu yasiran thayyiban nadhifan min adnasil i'tiqadat al-batilah. Hati tidak bisa dijadikan rujukan kecuali kalau hati kita sudah bersih daripada keyakinan yang menyimpang. I'tiqad al-batilah, keyakinan-keyakinan yang menyimpang, ayolah ahbab. Maka oleh karena itu muncullah aqidah daripada ahlu sunnah wal jamaah yang dibawakan oleh Imam Abil Hasan Ali bin Ismail al-Ash'ari, yang mana beliau meninggal di Baghdad pada tahun 324 Hijriah. Begitu juga aqidah yang dibawa oleh Abu Mansur Muhammad bin Muhammad al-Maturidi, yang mana beliau meninggal di Samarkand pada tahun 333 Hijriah. Kedua imam ini, Al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, kedua imam ini adalah yang mempelopori daripada aqidah ahlu sunnah wal jamaah, yang mana kita semua masyarakat Indonesia khususnya, mayoritas kita, bahkan Islam masuk ke negeri Indonesia dengan menggunakan aqidah Asy'ari, aqidah yang dibawa oleh Abul Hasan al-Asy'ari, yang dibawa oleh para wali songo, menyebarkan Islam kepada kita. Dan alhamdulillah, sampai saat ini aqidah Asy'ariyin yang sampai saat ini kita rasakan, ini adalah aqidah yang diyakini oleh ijma'ul ulama bahwa dia adalah aqidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Maka ya ahbab, ketika munculnya pemahaman-pemahaman yang menyimpang, aqidah yang menyesatkan, maka penting bagi kita juga memahami aqidah ahlu sunnah wal jamaah untuk membentengi hati kita. Maka kalau hati kita sudah bersih dari kecondongan pada dunia, kecondongan pada harta, kecondongan pada tahta, hati kita sudah bersih dari i'tiqad al-batilah, keyakinan yang menyimpang dari ajaran ahlu sunnah wal jamaah, barulah hati Anda bisa dijadikan sebagai rujukan dalam setiap problem dan masalah. Tapi kalau maaf, kalau hati kita masih kotor, kalau hati kita masih banyak noda atas maksiat yang biasa kita lakukan, kesalahan yang kita laksanakan, kita tinggalkan kewajiban, kita lakukan hal yang haram, maka ayolah ahbab, hati seperti ini tidak bisa dijadikan tempat rujukan, sebab hati tersebut telah dikuasai oleh hawa nafsu. Maka hati yang bisa menjadi fatwa, memberikan fatwa untuk kita, sebagaimana hatinya Sahabiul Jalil Sayyidina Wabisah bin Ma'bad. Nabi pun yakin kepada Wabisah bin Ma'bad adalah orang yang bersih hatinya, sampai Nabi mengatakan istafti galbak wa in aftauk wa in aftauk wa in aftauk. Walaupun orang mengeluarkan fatwa untukmu, mengarahkanmu, memberikan jawaban untukmu, singkirkan ucapan mereka, yakini dengan apa yang ada di hatimu, kata Rasulullah. Maka di sini kata Imam Al-Haddad, la yakun illa hatta yasir tayyiban nadhifan min adnasil i'tiqad al-batilah wal akhlaqi safilah. Dan juga harus bersih hati kita daripada akhlak safilah, akhlak yang buruk. Apa itu akhlak yang buruk? Sifat ujub, takabur, riya, hasad, iri, dengki, semuanya singkirkan semua dari hati kita. Kemudian muzayyanan bil i'tiqadi al-mustaqimah. Kemudian juga kita hiasi hati kita dengan i'tiqad al-muzayyinah al-mustaqimah, yaitu dengan aqidah ahlus sunnah wal jamaah,
wal akhlaqil karimah, dan akhlak yang terpuji, tawadhu, yakin, 3 pada Allah, iman, husnuzon, ya, dan lain-lainnya daripada akhlak batin. Kalau sudah ada itu semuanya, kata Imam Al-Haddad, mahfudhan min wasawis syaitaniyah, maka hatimu bakal terjaga dari waswasnya syaitan yang berusaha menyesatkan umat manusia. Wal hawajis an-nafsaniyah, dan juga bisa menyelamatkan hati kita dari khawatir, ya, ajakan-ajakan yang dibawa oleh hawa nafsu kita. Kemudian ayyuhal ahbabul kiram, dijelaskan oleh Imam Al-Haddad tentang hati kita, wa huwa sari'ut taqallub. Hati kita ini gampang berubah-ubah, ya. Kadang baik, kadang buruk, ya. Kadang husnuzon, kadang suudzon, ya. Dan tidak butuh waktu lama. Kadang kita meyakini orang husnuzon, dalam sekejap mata bisa berubah jadi suudzon. Kadang kita melakukan kebaikan, berubah dalam sesaat jadi orang yang buruk. Awalnya ikhlas, dalam sekejap mata berubah jadi riya. Ini hati kita sari'ut taqallub. Bahkan berubah-ubah hatinya ini, kata Rasulullah, ya, ini menunjukkan bahwasanya hati kita ini gampang berubah, terombang-ambing, ya. Ini lebih daripada goncangan ketika air sedang mendidih. Kita lihat kalau air mendidih ketika dipanaskan, ya, bergejolak itu air, tidak bisa tenang. Nah, hati manusia, kata Rasulullah, gerakannya lebih cepat dibandingkan gerakan air yang mendidih, kata Rasulullah, ya. Maka di sini perlu kita jaga hati kita. Kita usahakan selalu gimana caranya hati kita selalu bersih. Ketika datang khawatir su, ajakan untuk keburukan, bisikan syaitan, cepat-cepat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian falidzalika, maka oleh karena itu, kalau kita sudah menyadari hati kita ini gampang berubah-ubah, wajibat mura'atuhu wa muragabatuhu, maka wajib bagi kita untuk perhatian, menjaganya, memperhatikan hati kita fi kulli hal, dalam setiap keadaan. Dalam ibadah jaga hatimu, dalam muamalah jaga hatimu, dalam segala urusan jaga hatimu. Jangan biarkan hati kita terperosok kepada hal yang buruk, ya, memiliki akhlak yang buruk, wal iyadzubillah, sehingga hati kita tidak mungkin menjadi tempat ma'rifatullah, dan tidak mungkin tertanam di dalam hati kita niat yang salihah, dan juga tidak terdapat di dalam hati kita untuk bisa dijadikan rujukan dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Kemudian li'anal insan ma'murun bikafil jawarih, dan kita ayyuhal ahbab sebagai makhluk Allah, sebagai manusia, telah diperintahkan oleh Allah untuk kaful jawarih, menjaga hati kita, menjaga anggota tubuh kita daripada hal yang diharamkan Allah, menjaga tubuh kita, menjaga mata, telinga, lisan, tangan, kaki, semua anggota tubuh kita dari perkara yang diharamkan Allah. Maka sebagaimana kita diwajibkan menjaga semua anggota tubuh kita dari hal yang haram, dan kita sudah tahu di awal tadi, anggota tubuh ini tidak bergerak melainkan sesuai atas perintah hati, maka kalau diperintahkan menjaga anggota tubuh, berarti jagalah hatimu yang paling utama, kata Imam Al-Haddad. Kemudian, dan kita juga diperintahkan, ya, jangan sampai kita diperintahkan untuk menggunakan anggota tubuh kita dalam berbuat kebaikan. Dan tentunya nggak mungkin bisa berbuat baik tanpa ada arahan dari hati kita. Wala yatasarrahu dzalik illa bihifdzihi wa taqwimihi. Sebab itu semua engkau tidak bakal bisa meninggalkan hal yang haram, dan engkau juga tidak mungkin bisa melakukan amal taat kecuali kalau engkau bisa menjaga hatimu, membersihkannya, merawatnya, mendidiknya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinyatakan di sini wa addaru alal qalb, dan hal yang paling bahaya, pengaruhnya kepada hati, melebihi daripada syirku billah, melebihi daripada sifat syirik, menyekutukan Allah, adalah al-israr ala tarki syai' minal wajibat. Jadi engkau, jadi intinya asyirku billah sudah jelas itu sangat membahayakan kita. Menyekutukan Allah, tidak beriman kepada Allah, ini adalah perbuatan yang paling buruk di hadapan Allah. Tapi ada derajat yang berikutnya yang juga harus kita hindari ayyuhal ahbab, yang besar sekali pengaruhnya untuk hati kita, dampak buruknya, yaitu al-israr, mendawamkan dan melazimkan meninggalkan kewajiban dan mendawamkan melakukan hal yang haram, ya, tidak pernah taubat,
ya, dia asik meninggalkan kewajiban, dia tinggalkan sholat tanpa ada rasa penyesalan. Kalau ditanya apakah engkau beragama Islam, qala na'am ana muslim, saya beragama Islam, tapi nggak pernah sholat ayyuhal ahbab, dengan sifat malasnya. Tapi dia selalu melakukan maksiat, melakukan hal yang diharamkan Allah, baik di hal yang diharamkan ya, pada anggota tubuh matanya, mulutnya, anggota tubuhnya yang lain, atau dia tetap mendawamkan, memutuskan tali silaturahmi, tetap mendawamkan dirinya melakukan hal yang buruk, durhaka kepada kedua orang tuanya, menanam kebencian kepada sesama muslim ya, maka yang seperti ini dampaknya amatlah buruk buat hati kita ya ahbab ya. Sebab orang yang bersih hatinya tidak mungkin meninggalkan kewajiban sebagai hamba Allah, baik kewajiban ibadah yang zahir maupun kewajiban yang wajib dilakukan oleh hati kita. Dan orang yang bersih hatinya tidak mungkin bermaksiat kepada Allah yang zahir, juga tidak mungkin bermaksiat dengan hatinya. Maka di sini dijelaskan oleh ulama tingkatan kewajiban yang Allah wajibkan kepada manusia. Yang pertama adalah perkara yang diwajibkan sesuai nas Al-Quran dan hadis. Seperti firman Allah, aqimis shalah, dirikan salat. Perintah salat diwajibkan oleh Allah dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis. Kemudian tingkatan kedua juga yang diwajibkan adalah kewajiban yang diwajibkan atas asas ijma', kesepakatan semua ulama. Kemudian yang ketiga, kewajiban yang diyakini oleh kebanyakan ulama dalam suatu perkara, maka itu pun juga perkara wajib. Dan tingkatan yang paling rendah adalah yang dianggap wajib oleh salah satu ulama, walaupun yang lainnya tidak menganggap wajib, maka itu pun juga harus kita jaga. Artinya jangan sampai kita tinggalkan kewajiban, baik karena nas Al-Quran atau hadis, baik karena ijma'ul ulama, atau karena agwal aktsarul ulama, atau bahkan walaupun satu ulama yang mengatakannya. Selagi kita tahu ada yang mengatakan wajib, maka jaga, jangan kita tinggalkan. Begitu juga dengan perkara yang haram yang harus kita tinggalkan. Perkara haram pun juga ada tingkatannya kata ulama. Ada yang haramkan dengan nas Al-Quran dan hadis, ini tingkat haram yang paling tinggi, yang paling besar. Kemudian ada sesuatu yang diharamkan atas dasar ijma'ul ulama. Ada juga perkara yang diyakini haram oleh kebanyakan ulama. Bahkan yang paling rendah adalah perkara yang haram yang diyakini oleh salah satu ulama, walaupun yang lainnya mengatakan tidak haram. Maka tugas kita ya ahbab, tinggalkan itu semuanya. Baik yang haram dengan nas, haram karena ijma', haram karena pendapat kebanyakan ulama, walaupun haram menurut salah satu ulama. Tinggalkan, jangan terperosok dari hal-hal tersebut. Demi tujuannya menjaga hati kita. Sebab tidak ada yang berdampak lebih buruk setelah syirik kepada Allah, kepada hati kita, melebihi daripada orang yang melazimkan atau melakukan mengulang-ulang perkara, meninggalkan kewajiban ataupun melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dinyatakan di mustadallu ala imaratul qalb ustinaratu bi salasati asya. Sekarang kita ingin tahu apakah hati kita sudah bersih atau tidak ya. Sudah bercahayakah hati kita atau belum ayolah ahbab. Maka ternyata ada tanda-tandanya kata Imamul Haddad di sini ya. Ada tanda-tandanya. Yang pertama adalah khasyatullahi bil ghaib ya. Itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bil ghaib. Artinya apa? Artinya dia merasa takut kepada Allah bil ghaib. Artinya walaupun tidak ada manusia, dia seorang diri, tetap tertanam rasa takut dia kepada Allah. Jadi rasa takut yang sebenarnya bukan rasa takut ketika ada manusia lain kemudian dia menyatakan saya takut pada Allah, atau menunjukkan dirinya takut kepada Allah, hadzariya ya. Tapi al-khasyah indal ghaib, ketika tidak ada orang dia pun merasa takut, selalu merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, maksud daripada al-khasyah bil ghaib adalah orang yang menjalani, memahami daripada hakikat ucapan la ilaha illallah ya. Makna sesungguhnya dari ucapan la ilaha illallah, maka orang tersebut adalah orang yang benar-benar takut kepada Allah.
Makanya Nabi pernah menyatakan di dalam hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang paling pantas mendapatkan syafaat dariku di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlisan min qalbih, dengan ikhlas dari hatinya. Dia ikhlas hati mengucapkan la ilaha illallah, maka orang tersebut pantas mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Maka saat itu para sahabat pun bertanya, wa ma ikhlasuha ya Rasulullah, bagaimana bentuk ikhlas kalimat la ilaha illallah ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, bentuk keikhlasan seseorang dari la ilaha illallah an tuhjizahu amma harimillah, ketika kalimat la ilaha illallah bisa menghalangi dia dari perkara yang diharamkan Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah menghadang dia dari berbuat maksiat. Kalimat la ilaha illallah menjaga dia dari perkara yang haram. Maka ini adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Tapi kalau kita ya ahbab, berapa kali kita ucapkan la ilaha illallah? Dalam sehari semalam mungkin bisa berulang kali kita ucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi kenapa masih maksiat? Kenapa masih melakukan hal yang haram dari Allah, hal yang diharamkan Allah? Menunjukkan itu semua karena kurang ikhlasnya hati kita. Kita hanya pandai mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan kita, tapi tidak pandai memahami la ilaha illallah dengan hati kita. Maka ikhlaskanlah ucapan la ilaha illallah, sebab keikhlasan hati seseorang dari ucapan la ilaha illallah bisa mencegah dia dari perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Haitsu la yaraka illallah mal amni minal iftidah indan nas. Arti merasa takut kepada Allah indal ghaib, ya, yaitu dia merasa tidak ada orang, tidak ada sesuatu yang melihatnya melainkan hanya Allah. Tidak ada yang memperhatikannya melainkan hanya Allah. Selalu merasa diperhatikan Allah. Inilah yang dikenal dengan maqamul ihsan. Selalu merasa diperhatikan Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau selalu merasa diperhatikan Allah. Baik ibadahmu, muamalahmu, diammu, bicaramu, itu selalu merasa diperhatikan Allah, sehingga engkau tidak mungkin melakukan hal yang diharamkan Allah. Tidak mungkin melakukan hal yang dibenci Allah. Ucapanmu pasti baik, pandanganmu pasti baik, pendengaranmu pasti baik. Kenapa? Sebab engkau selalu merasa diperhatikan Allah. Dan amnal iftidah indan nas, artinya yang dilakukan sama dia semuanya itu aman daripada bakal dihinakan di hadapan manusia. Artinya kalau orang melihatnya tidak ada celah untuk mencacinya, tidak ada celah untuk menghinanya. Kenapa? Semuanya indah, semuanya bagus. Makanya seorang ulama mengatakan tidaklah menjadi seorang yang sufi, tidaklah ada orang mengaku dirinya sufi menjadi sufi sesungguhnya sampai kalau dia berani meletakkan isi hatinya di atas nampan dan diperlihatkan kepada orang di sekitarnya. Arti kalau seandainya kita bisa mengeluarkan isi hati kita, kita letakkan di wadah, biar orang yang mengoreksi hati kita, biarkan semua orang melihat hati kita. Kalau seandainya kita berani mengeluarkan itu karena sudah bersih, maka barulah engkau dinyatakan orang yang memiliki kesucian hati. Tapi kalau kita masih malu kalau terbongkar isi hati kita, berarti belum bersih hati kita ayyuhal ahbab. Maka di sini khasyah minallah indal ghaib. Yang kedua, ciri orang yang hatinya sudah bersih, alla tubali kaifa takunu indal khalq idza kunta indallahi mardiya. Yang kedua ayyuhal ahbab, ciri seseorang memiliki hati yang bersih dan bercahaya, itu dia tidak peduli apa yang diucapkan manusia. Yang penting Allah ridha. Maka inilah yang diucapkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Taif dan diusir oleh orang-orang Taif. Dilempari batu, dihina Rasulullah. Ketika keluar, Nabi berhasil keluar dari Taif. Saat dia duduk membersihkan lukanya, dia pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diucapkan Nabi, idzal in lam yakum bika ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, yang penting kau enggak marah padaku. Aku enggak peduli dilempari batu. Aku tidak peduli dihina oleh manusia. Aku tidak peduli disakiti oleh orang dan lain-lainnya. Keburukan manusia kepada saya tidak pedulikan itu semua. Yang penting kau tidak murka padaku ya Allah.
illam yakum bika alayya ghadabun fala ubali. Maka inilah yang dinyatakan istinarul qalb, kesucian hati dan terangnya hati kita ketika kita sudah bisa merasa kita tidak peduli lagi dengan ucapan manusia. Maka dinyatakan oleh ulama, iza tahural qalb, kalau hati seseorang sudah bersih dan dia merasakan mendapatkan ridha Allah, maka fastawa indahu bainal madah wasab. Maka di hadapan dia pujian, hinaan di mata dia sama. Pujian orang kepada dia tidak merubah keadaannya, hubungan dia dengan Allah. Cacian manusia kepada dia juga tidak akan mengendurkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Istawa indahu baina madah wa dzam. Pujian sama cacian di mata dia sama. Kenapa? Sebab yang dituju sama dia hanya ridhonya Allah. Hakadha ya ahbab. Bagaimana dengan kita? Kita kadang-kadang masih marah kalau dihina orang. Kadang yang kita pikirkan, cuman bagaimana caranya saya bisa mulia di mata manusia, tapi kadang kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka la tubali kaifa takunu 'inda khalq. Dia tidak peduli orang menganggap dia, yang penting Allah ridha. Saya tidak pedulikan satu dunia menghinaku. Wa hakadha ya ahbab. Makanya lakukan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dibenci oleh manusia. Walaupun dibenci oleh manusia. Kenapa? Sebab tanda kebersihan hati yang diinginkan oleh dia ridhonya Allah walaupun manusia tidak menyukainya. Tapi tanda hati orang kotor yang dipikirkan bagaimana orang bisa hormat kepada saya, lupa dengan ridhonya Allah. Kadang-kadang melakukan hal yang haram, yang penting orang pada suka, yang penting orang pada senang pada saya, yang penting orang pada suka. Dia lupa yang dilakukannya maksiat. Yang dilakukan oleh dia adalah perkara yang diharamkan Allah, perkara yang dibenci Allah, tapi tetap dilakukan sama dia. Kenapa? Sebab yang dipikirkan gimana caranya orang tetap menghormati saya. Ini tanda busuknya hati seseorang, ayolah ahbab. Maka hati kita pun kadang masih ada seperti ini. Maka mari sama-sama ayolah ahbab, semoga Allah memberikan taufik, hidayah bagi kita semua sehingga kita bisa mensucikan batin kita. Kemudian yang ketiga, alla tubali. Ini juga yang kedua hadirin, juga mengingatkan ada satu kisah juga. Artinya dia semata-mata mencari ridha Allah, tidak peduli dengan cacian ucapan manusia. Sebagaimana dahulu ada satu orang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, salat di masjid, istiqamah selama 20 tahun. 20 tahun selalu mendapatkan shaful awal, di shaf pertama. Salat 5 waktu tidak pernah ketinggalan shaf pertama. Istiqamah dalam kebaikan ini. Maka setelah berlangsung 20 tahun dengan keistiqomahan dia dalam kebaikan ini, tiba-tiba ada hal penting di rumahnya sehingga menghambat dia untuk pergi ke masjid sebelum azan. Sehingga akhirnya dia pergi ke masjid ketika azan sudah dikumandangkan dan berlalu waktu, dan dia bergegas menuju masjid. Sesampainya di masjid, qomat telah disampaikan atau telah dibacakan. Shaf pertama sudah penuh, shaf kedua sudah penuh, sehingga dia berdiri di shaf paling belakang. Ikut sholat berjamaah. Di dalam sholat dia mulai merenung. Dalam pikiran dia, ya Allah, saya 20 tahun istiqomah berada di shaful awal, tidak pernah ketinggalan shaful awal selama 20 tahun. Sekarang saya berada di shaf paling belakang. Nanti kira-kira bagaimana ya ungkapan manusia kepada saya? Bagaimana ucapan manusia, ucapan orang di sekitar saya? Mungkin orang-orang bakal mengatakan, engkau sudah mulai kendor ibadahmu ya, sudah mulai malas ya. Kira-kira bagaimana saya cara menjawabnya? Jadi yang dipikirkan dan dalam benak dia adalah gimana caranya biar selamat dari cacian makian orang. Dia lupa mencari ridha Allah. Akhirnya selepas salam dia teringat dari apa yang terlintas dalam benaknya. Dia pun mengatakan, dia bilang astagfirullah. Berarti ibadah saya 20 tahun ini bukan mencari ridha Allah, tapi 20 tahun hanya mencari ridhonya manusia. Maka kalau begitu, demi mendidik hawa nafsu saya bakal mengqadha salat saya sebanyak 20 tahun. Coba lihat hadirin. Ada orang soleh. Kalau kita bagaimana? Kita dengan alasan, mungkin sholat ini doang yang salah, kita ulang sholat ini aja. Padahal semuanya ngikut.
Beginilah keadaan hadirin. Kadang kesucian hati itu adalah dia tidak pedulikan lagi manusia, yang dipedulikannya ridhonya Allah. Dan mencari ridho Allah sebenarnya mudah hadirin. Ya. Ya, artinya cukup jalankan apa yang diperintahkan Allah, tinggalkan yang dilarang Allah, zahir batin. Hanya 2 langkah. Maka Anda sudah mendapatkan ridho Allah. Maka dinyatakan kalau mencari ridho manusia adalah perkara yang sulit. Cuman anehnya kadang kita mencari ridho manusia lupa dengan ridho Allah. Padahal ulama mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Mencari ridho manusia itu cuma harapan yang gak bakal kau capai. Walaupun kita berusaha semaksimal mungkin, Anda gak bakal bisa mendapatkan ridho semua manusia. Orang sini ridho pada kita, belum tentu orang sebelah sana ridho dengan kita. Ya, teringat sebagaimana dikisahkan ayyuhal ahbab, ya, ada ayah dengan anak mengendarai keldai. Ya. Ketika naik keldai berdua jalan lewat kerumunan manusia, maka orang-orang ini berkerumun pun berbisik satu dengan yang lainnya ketika melihat ayah dan anak di atas keldai ini. Sang ayah pun bertanya kepada anaknya, "Nak, apakah mereka membicarakan tentang kita?" Dia bilang, "Benar bah, mereka membicarakan tentang kita." Dia bilang, "Membicarakan apa?" Dia bilang, "Dasar manusia tidak punya peri kehewanan. Masa 1 ekor keldai ditunggangi oleh 2 orang?" Gal sodak, benar ucapan mereka, "Nak, kalau begini nak, engkau turun biar abah yang di atas keldai." Sang anak bilang, "Nurut, baik bah." Jalan. Ketika jalan lewat kerumunan manusia berikutnya, mulai orang-orang berbisik lagi. Sang bapak menoleh kepada anaknya, "Nak, mereka bicarakan kita lagi?" Dia bilang, "Iya bah." "Apa yang mereka ucapkan?" Dia bilang, "Dasar bapak tidak punya rasa kasihan dan rahmah kepada anak. Enak-enakan di atas kendaraan, anaknya suruh jalan kaki." Gal sodak, "Nak, kalau begitu abah turun, engkau yang naik." Sang anak di atas keldai, bapak jalan hadirin. Lewat kerumunan manusia lagi, maka saat melewati kerumunan manusia berikutnya, ternyata orang-orang ini berkerumun juga berbisik satu dengan yang lainnya. Sang bapak noleh lagi kepada anak, "Nak, mereka membicarakan kita lagi." Dia bilang, "Benar bah, apalagi yang mereka bicarakan?" Dia bilang, "Dasar anak kurang ajar, enak-enakan di atas keldai, bapaknya suruh jalan kaki." Gol sodak, benar ucapan mereka. "Kalau gitu turun nak, ya. Kita nggak usah naik keldai, kita bawa aja keldai." Lewat kerumunan manusia, kembali orang-orang berbincang lagi, berbisik. Sang bapak lagi noleh kepada anaknya, "Nak, mereka bicarakan kita lagi." Dia bilang, "Iya bah, apa yang mereka bicarakan?" "Dasar orang gila dan orang bodoh, punya kendaraan tidak ditunggangi." Artinya hayyul ahbab, inilah ridhon nas. Kalau kita mencari ridho manusia ini jadinya la tudrak, tidak akan kau dapatkan. Tapi kalau ridhonya Allah pasti kau dapatkan jikalau engkau menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ciri daripada hati kita bercahaya, alla tubali bima zahaba minad dunya idza kana dinu salima. Ya, dia tidak peduli semua harta dunianya lenyap, yang penting agamanya terjaga. Ya, keimanannya tidak goyah. Walaupun harta yang dimiliki ludes dalam sesaat, tapi agamanya, keyakinan dia pada Allah tidak tergoyahkan sedikit pun. Ini tanda orang yang memiliki cahaya dalam hatinya. Tapi kalau kita yang gampang gelisah ketika tidak memiliki harta, maka ini menunjukkan hati kita sangatlah kotor ayolah ahbab. Bohong orang mengaku dirinya hatinya bersih kalau pikirannya masih memikirkan urusan dunia. Maka lihat ini ucapan Imam Al-Haddad. Berapa banyak orang-orang yang saat ini ayolah ahbab pikirannya cuma dunia. Siapa naik, siapa turun. Ekonomi merosot, ekonomi naik dan lain-lainnya. Yang dipikirkan cuma dunia, dunia dan dunia. Kemudian mengatakan hati saya bersih. La wallah. Hati yang bersih tidak akan memikirkan dunia. Dunia itu hina di mata Allah Subhanahu wa taala. La tubali bima zahaba minad dunya. Dia tidak peduli dunianya hilang. Dia tidak peduli dalam keadaan paling sulit sedikit pun dalam urusan dunia. Yang penting keyakinan dia kepada Allah tidak berubah sama sekali. Inilah tanda orang yang bersih hatinya. Lihat Al-Imam Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau hadirin ketika Allah berikan rezeki yang berlimpah kepada dia. Dia punya peternakan kuda, peternakan unta, peternakan kambing. Dia punya kebun berhektar-hektar. Hartanya berlimpah. Sampai dikatakan bahwasanya saya tidak cinta dunia, tapi dunia yang mengejar saya. Bahkan kata Imam Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dulu ayah saya pernah bilang, "Ya Husain, dunia bakal masuk ke rumahmu sampai dia manjat lewat lantai atas," katanya, bukan dari pintu depan.
Dia bakal masuk dari jendela yang atas ditunjuk oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan sebagaimana ucapannya terjadi ayolah habab. Ketika datang kafilah membawa harta ribuan bahkan jutaan dinar emas, ingin dihadiahkan kepada Imam Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, atau dalam riwayat adalah miliknya dia. Maka rombongan ini ketika sampai di depan rumah Syekh Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim di malam hari, karena khawatir mengetuk pintu rumah Habib Husain mengganggu istirahatnya, atau menunggu sampai besok khawatir nanti ada gati otorik, ada perampok mengambil harta, maka akhirnya mereka melihat di lantai atas ada jendela kamar yang terbuka. Maka mereka mengatakan lebih baik semua uang jutaan dinar emas ini masukkan lewat jendela atas itu, besok baru kita ceritakan pada Habib Husain. Ternyata betul seperti ucapan abahnya, dunia bakal masuk lewat jendela itu ya Husain. Hadirin, ketika Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim punya harta berlimpah seperti ini, datang satu orang mengatakan, ya Imam Husain, saya bukan ingkar kepadamu, saya tahu engkau ini orang soleh, abid, ahli ibadah, bahkan saya yakini engkau adalah wali min auliyaillah, tapi saya bingung kok bisa banyak harta. Biasanya kalau kita baca kisahnya para aulia, mereka adalah orang-orang yang zuhud, tidak memiliki dunia sama sekali. Maka apa jawab Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim? Dia katakan, ya fulan, demi Allah, kalau Allah lenyapkan semua kekayaan ini sekejap mata, tidak akan berdiri sedikit pun bulu kudukku, kata beliau. Artinya aku gak bakal khawatir, gak bakal risau. Walaupun Allah ludeskan semua hartaku ini, hewan ternakku mati dalam sekejap mata, kebunku semua mati kering, bahkan anak keturunanku mati semuanya, tidak akan goyah dan tidak akan menggoyahkan aku kepada Allah. Hakadha ayyuhal ahbab, sampai dikatakan ad-dunya fi qabdati yadi laysa fi qalbi. Sebab dunia cuma ada di genggaman tangan saya, bukan berada di dalam hati saya. Wa hakadha, ada tanda istinarul qalb, hatinya bercahaya ayyuhal ahbab. Ini adalah 3 poin tanda kebersihan hati kita. Insyaallah kita masih membahas juga tentang menjaga islahul qalb. Insyaallah bakal tetap kita bahas di pelajaran berikutnya. Sebab kalau kita bahas saat ini terlalu panjang, nanti bakal kita sambung lagi ayolah ahbab tentang yang disampaikan di sini insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah bil qabul wa tamim kulli sul ma'mul yaghfir walidina walidikum amwatina amwatkum amwatul muslimin ajmain, khususan sayyidul walid Ali Ridha bin Hamid bin Muhammad bin Syekh Bakar, sayyidul walidah Syarifah Zahra binti Ahmad bin Syekh Al-Kaf, wal Habib Hamid bin Muhammad bin Syekh Bakar, wa Hubaba Zainab bin Abdullah Al-Kaf, wal Habib Ahmad bin Syekh Al-Kaf, Hubaba Fatimah binti Muhammad Al-Kaf, wa jama'a qarib min masyayikhina ajmain. Anna Allah ta'ala tagashahum birahmil maghfirah wa yaskinahumul jannah. Farid 'ala muslimin yakhtim lana wa lakum bil husna wa huwa radin 'anna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna ala siyam wa liqiyam wa hafazna jamil atham birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.